Shalom anak-anak sekolah minggu AKBP Fajar. Shalom. Salam jumpa kembali bersama kami guru-guru sekolah minggu. Saya Inang Lasma Boru Situmora. Saya Inang Mitra Boru Simanjunta. Dan saya Inang Dia Boru Sianturi. Dan kita akan ditemani oleh Inang Bibel kita, Inang Bibel Pawani Boru Panjaitan untuk menyampaikan khotbah kita pagi ini. Hai Inang. Hai Nang. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah dari week 1 sampai week 13, apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan ya Inang, anak-anak semuanya sehat. Pasti. Anak-anak sekolah minggu apakah sudah siap hari ini? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Pastinya sudah berpakaian rapi tentunya ya Inang. Pasti Nang. Alkitab dan persembahannya sudah dipersiapkan ya anak-anak? Oh Sudah juga Inang. Sudah semua ya Inang. Jadi sebelum mulai kita ibadah pagi ini, kita terlebih dahulu akan berdoa. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, ayo duduk manis, kita lipat tangannya, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Inang Dia Boru Sianturi. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, patut kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami masih memperoleh kesehatan dan panjang umur sampai saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau tolong kumpulkan kami bersama anak-anak sekolah minggu. Kami akan memulai acara ibadah kami Bapa. Mari pimpin acara ini dari awal pertengahan sampai akhir. Roh Kudus Engkau yang masuk ke hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Di dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Kita sudah berdoa, sekarang kita angkat pujian ya Ina. Iya, kita nyanyi lagi anak-anak sekolah minggu di rumah. Ayo anak-anak sekolah minggu bangkit berdiri, kita angkat-angkat pujian. Marta Tahua Manuki dan Sadarion Arini Ari Tuhan. Semangat ya Ina. Semangat. Amin. Ayo bangkit sebelum berdiri. Nyanyi semua ya anak-anak sekolah minggu. Marta Tahua Manuki di nama rodo minggui. Marta Tahua koko dungo madada nak sekolah minggui. Dungo madada nak sekolah minggui. Dungo madada nak sekolah minggui. Mapuling-giring-giringi di manongo di minggui. Eta hita lau bagas garejai. Laho manangi honatani Tuhani. Laho manangi honatani Tuhani. Laho manangi honatani Tuhani. Kita angkat pujian lagi, Sadarion Arini Tuhan. Tuhan. Karena ini harinya Tuhan ya Ina. Pasti. Kita nyanyi dalam bahasa Batak ya. Digerakkan badannya ya. Sadarion, Sadarion, Arini Tuhan, Beta hita, malas siroha, Sadarion, Arini Tuhan, Beta hita,
Luar biasa, semua bersuka cita. Pastinya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pati kita untuk pagi ini. Anak-anak yang di rumah, ayo didengarkan pati kita yang diambil dari pati ke-7 yang akan dibawakan oleh Inang Mitra. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, pati kita untuk minggu ini adalah pati Papi Tuhon dalam bahasa Batak ya, anak-anak sekolah minggu. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Patik Papi Tuhon. Unang ho mangalakup. Dia do lapatan ni. Ondo. Ikon dihabiari rohata debata. Jala ikon holong rohata di ibana. Asa toman rohata jala porman. Dohot pangalahota. Rodi hatata. Yanggo akan nau marbagasi, ikon masih parhamaolon, jala marsi haholongan. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naombar tu patikmi. Amin. Nah, kita sudah dengarkan pati ke-7. Unako makalaku. Artinya apa itu Inang Mitra? Artinya adalah jangan berzina. Nah, anak sekolah minggu, jangan engkau berzina di pati ke-7. Nah, sekarang kita angkat pujian kita kembali. Ayo anak-anak sekolah minggu yang di rumah sama-sama berdiri. Kita angkat pujian Happy Yaya, Happy Yeye. Semua pada tahu kan? Tahu lah Inang Lasma. Ayo bersuka cita semua anak sekolah minggu. Happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam buat Iya, Tuhan Yesus Inang. kita harus penuh sukacita karena Yesus mencintai kita. Iya. Dan kita pun mencintai Mencintai Tuhan Tuhan Yesus. Luar biasa ya Inang Lasma. Pastinya Inang. Kita akan angkat kembali pujian kita ya Inang. Ayo anak-anak sekolah minggu di Lagunya rumah. apa dong? Lagunya Hati yang Gembira adalah obat. Obat. Semua anak-anak yang di rumah pasti hatinya gembira. Pasti. Bersuka cita. Kita angkat pujian. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Hati yang gembira adalah obat. Semua nyanyi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Tuhan senang kalau hati kita gembira. Pasti hati yang gembira adalah obat. Nah, kita sudah angkat pujian, sekarang kita akan mendengarkan ayat bulanan untuk pagi ini. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah,
Persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan ayat bulanan yang dibawakan oleh Inang Mitra Boru Simanjuntak. Nah, anak sekolah minggu yang ada di rumah, persiapkan Alkitabnya ya. Kita akan membaca ayat bulanan kita minggu ini yang diambil dari Lukas 14 ayat 13. Dalam bahasa Batak ya, anak sekolah minggu. Lukas 14 ayat 13. Alai jupa mabuat si panganon ho, piyo ma akana pogos, akana martihas, napapang dohot nama pitung. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita lihat video yang dikirimkan oleh teman-temanmu berikut ini. Shalom, selamat hari Minggu di Hita Sudena. Tajahama ayat bulanan Hita di Lukas 10:4 ayat 10 tolu. Alai jupa mabuat si panganon ho, pioma akana pogos, akana martihas, napapang dohok nama pitung. Amin. Hai teman-teman dan guru kakak sekolah minggu, nama saya Miranda Zita. Silakan, pada hari ini saya akan bacakan ayat bulanan yang tertulis pada Lukas 10:4 doh 10 tolu. Alai jupa si panganan ho, pio maakan napogos, akamartihas, napakpak dohot nama pitung. Amin. Bye-bye. Lukas 10:4 ayat 10 tolu. Alai jumpa membuat si panganon ho, pioma akana pogos akana martihas, napampang dohot nama pitung. Baiklah anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita ulangi lagi ya ayat bulanan kita. Boleh diikuti dari rumah ya. Lukas 14 ayat 13. Alai jupa membuat si panganon ho, pioma akana pogos, akana martihas, napapang dohot nama pitung. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Martua doakan natu mangihon hatani debata jala nau pioksa. Amin. Nah, tadi kita sudah dengarkan ayat bulanan kita pagi ini. Sekarang kita angkat pujian kita kembali. Anak-anak yang di rumah, ayo semuanya pada bangkit berdiri. Kita angkat pujian di kepak-kepakan sayapnya. Semua pada tahu kan? Tahu Inang. Ayo kita akan angkat pujian kita di kepak-kepakan. Semua ya, anak sekolah minggu bergerak ya. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Aduh, ada sukacita ya. Aduh, sungguh luar biasa ya, Iya, Nak. semua tubuh kita harus memuji Tuhan. Baik tangan,
kaki, badan, kepala, semuanya tubuh memuji kita untuk menyenangkan hati hati Tuhan. Tuhan. Luar Nah, biasa ya Inang Lasma. Iya Inang. Nah karena kita mau mendengarkan khotbah, kita angkat pujian kita, baca kitab suci. Ayo anak-anak semuanya, penuh dengan semangat sukacita kita angkat pujian, baca kitab suci. Sambil dipersiapkan Alkitabnya ya nak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada baiknya kalau kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh mengikuti kebaktian yang dilayani oleh guru-guru sekolah minggu gerejamu HKBP Pajar. Oleh karena itu kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami supaya kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitab yang diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Yang sudah bisa membaca, kita membaca sama-sama. Dimulai dari ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itulah firman Tuhan hari ini. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada ndak yang tahu apa itu domba? Sebenarnya pekerjaan seorang domba untuk merawat, membesarkan, memperhatikan dombanya. Pernah nggak kamu lihat domba gembala daripada domba atau kerbau? Pernah nggak kalian lihat? Mungkin kalau di Pekanbaru itu tidak ada. Tapi ketika kita pulang kampung, kita pasti pernah melihatnya. Kalau ada gembala yang mencelakakan dombanya, berarti bukan gembala yang baik. Apalagi kalau ada gembala yang mencuri dombanya lalu dia jual diam-diam, apakah memang itu gembala yang baik? Bukan. Tapi kalau dikatakan gembala yang baik, dia memperhatikan dombanya ketika dombanya sakit. Ketika dombanya, dia tahu dombanya itu sudah lapar. Kalau domba lapar, bagaimana? Gembala pasti mencari makanan supaya dombanya itu bisa makan sampai kenyang. Sekarang Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Yesus gembala yang baik. Coba dulu, kenapa Yesus mengaku jadi gembala yang baik? Oh, tadi kan kalau gembala menjaga, memberikan yang dibutuhkan, memberikan makan, minum, dan semuanya yang dibutuhkan. Yesus kenapa jadi gembala yang baik? Oh, Yesus itu kan memperhatikan kita. Berarti kitalah domba-dombanya, anak-anaknya. Dia menjaga, mempersiapkan makanan, mempersiapkan kebutuhan melalui apa? Bukan di situ dibilang dipersiapkan makanan, dia berikan seperti mama memberikan, bukan. Tapi kita diberikan ketika kita mau melakukan dan mengerjakan untuk mencapai apa yang mau kita tuai. Jadi seorang gembala, Yesus sebagai gembala yang memperhatikan kita, pasti dia memberikan apa yang kita minta. Coba minta dari Tuhan Yesus, Tuhan berikan aku ilmu pengetahuan supaya aku menjadi anak yang pintar di sekolah. Bukan berarti dia langsung pintar. Tapi sebagai gembala yang baik, dia pasti memberikan ketika kita mau melakukan apa yang kita minta. Itu makanya tadi apa dikatakan inang guru sekolah minggu, penghantar untuk khotbah. Baca kitab suci, doa setiap hari. Ketika aku berdoa kepada Yesus atau Tuhan atau Allah, apa yang kudoakan? Itu yang aku kerjakan. Baru gembala yang kita kenal itu memberkati apa yang kita kerjakan.
Jadi jangan katakan seperti gembala yang ada di kampung, ketika dilihat lapar langsung diberikan. Gitu juga memang Tuhan Yesus. Tetapi dia memberikan kalau kita mau bekerja. Jadi sebagai anak Tuhan tidak boleh malas. Anak Tuhan tidak boleh malas. Anak Tuhan tidak boleh bermain-main. Anak Tuhan tidak lalai, tetapi anak Tuhan harus aktif. Jadi tidak cukup hanya berdoa dan bekerja. Oleh karena itu khotbah hari ini mengajak kita, kalau Tuhan mengatakan akulah gembala yang baik, dia rela berkorban, mati di kayu salib supaya kita menjadi hidup. Jadi kalau gembala yang jahat itu tadi di sini di Alkitab dibilang bagaimana? Dia lari, ditinggalkannya dombanya karena datang serigala. Dia takut diterkam oleh serigala. Lebih bagus dia menyelamatkan diri, biarlah domba-dombanya ini dimakan oleh serigala. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Lebih baguslah dia mati di kayu salib supaya manusia yang jatuh ke dalam dosa bisa hidup. Itulah kita. Sampai sekarang kita bisa bebas, kita bisa bernapas, kita bisa menikmati oleh karena kasih daripada gembala kita yang baik, yaitu Yesus Kristus. Dan satu lagi yang dikatakan, domba-dombaku akan mengenal aku. Kenal enggak Yesus? Kenal enggak suara Yesus? Harus. Jadi kalau kita mengenal Yesus berarti kitalah anak-anaknya. Terpuji nama Tuhan dan tetaplah berdoa supaya kita dijauhkan dari mara bahaya, khususnya yang kita takutkan sekarang adalah wabah virus corona. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap setia membaca Alkitab, berdoa. Itulah sebagai domba yang baik. Tuhanlah gembala kami, ajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami tetap setia untuk mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini juga kami berdoa buat kedua orang tua kami. Lindungi, berkati, berikan rezeki, berikan kesehatan, berikan panjang umur, hikmat dan kebijaksanaan untuk menuntun, membesarkan anak-anak yang Tuhan titipkan. Tuhan, kami juga berdoa kalau ada yang sakit dari jemaat-Mu, biarlah Tuhan yang menjamah, biarlah Tuhan yang memberkati obat yang mereka pakai, supaya mereka memperoleh kesembuhan. Tuhan, kalau ada yang bersuka cita dalam ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, berikan panjang umur, berikan kesehatan, dan berikan sukacita dan bahagia selalu. Kami juga berdoa kepada guru-guru sekolah minggu kami. Berikan kesehatan, berikan sukacita, kesabaran, dan juga kebijaksanaan. Supaya melalui pelayanan mereka Tuhan, kami semakin mengetahui akan rahasia daripada firman Tuhan. Hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke tangan Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, tadi sudah kita dengarkan khotbah yang dibawakan oleh inang Bibel kita, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita. Iya, kita Kita ini adalah anak-anaknya atau domba-dombanya. Apa yang disampaikan inang dapat anak-anak sekolah minggu lakukan di kehidupannya masing-masing ya anak-anak sekolah minggu. Nah,
Sudah kita dengar khotbah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan Memberikan yang terbaik buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo anak-anak sekolah minggu yang di rumah, dikeluarkan persembahannya, kita angkat pujian di Son Adong Huboan Tuhan. Sama-sama kita menyanyikannya ya Ina. Iya. Iya, dah persiapkan persembahannya ya anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, persembahannya bisa minta tolong sama orang tuanya untuk mengantar menitip ke sintuaweknya masing-masing agar diserahkan ke gereja. Ya kan Inang Mitra, Inang Dia? Iya, pasti. Nanti jangan lupa ya diserahkan ke gereja melalui sintuaweknya masing-masing. Nah, ibadah kita pagi ini telah selesai. Kita akan angkat pujian kembali, hatiku penuh nyanyian. Ayo anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita bersama-sama menyanyikan hatiku penuh nyanyian. Semua nyanyi ya, ibadah kita udah selesai. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus. Yesus, 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 oh dialah Raja. Karena sudah selesai kebaktian ibadah sekolah minggu, ada baiknya kita tutup juga di dalam doa Bapa kami. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Kami guru-guru sekolah minggu, saya Inang Lasma Boru Situmorang.
Saya Inang Mitra Boru Simanjunta. Dan saya Inang Dia Boru Sianturi. Dan Inang Bibel kita, Bibel Pawani Boru Panjaitan. Kami ada pesan buat anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Yang pertama, selamat ulang tahun kami mengucapkan guru-guru sekolah minggu buat anak-anak yang berulang tahun di bulan ini. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu dapat mengirimkan ayat bulanannya dalam bahasa Batak di Lukas 14 ayat 13 ke nomor kakak Ruth. Dalam bahasa Indonesia ke nomor yang di bawah ini. Yang belum pernah sama sekali mengirimkan ayat bulanannya, ayo anak-anak sekolah minggu segera kirim. 3 orang yang tercepat akan ditampilkan di minggu yang akan datang. Nah, kami juga punya lagu Corona, sekarang lagi musim Corona ya Inang? Iya, supaya tetap waspada. Nah, jadi kami ada lagu satu Corona, lagu Potong Bebek Angsa, pasti semua tahu kan anak-anak sekolah minggu? Kita Pasti. akan nyanyi lagu Potong Bebek Angsa dalam versi Corona. Corona. Dengan hidup sehat, makan buah sayur, sering cuci tangan, tetap di rumah agar terhindar jangan panik tapi tetap waspada. Tetap di rumah agar terhindar jangan panik tapi tetap waspada. Segala corona dengan hidup sehat, makan buah sayur, sering cuci tangan, tetap di rumah agar terhindar jangan panik tapi tetap waspada. Tetap di rumah agar terhindar jangan panik tapi tetap waspada. Sampai jumpa di minggu yang akan datang anak-anak sekolah minggu. Tetap semangat, jaga kesehatan, makan makanan bergizi, sering cuci tangan, pakailah masker apabila keluar rumah, tetap jaga jarak, dan berdoa. Doa. Sampai jumpa di minggu Depan, depan. Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi lagi, hatiku penuh nyanyian.